Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas tentang soal yang terkait dengan proses seleksi alam adik-adik. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa kejadian yang ditampilkan, yaitu kejadian-kejadian yang terdapat di alam, antara lain. Yang pertama, banyak ditemukan biston bitularia hitam di Inggris setelah revolusi industri. Perlu adik-adik ketahui bahwa biston betularia itu adalah nama kupu-kupu. Selanjutnya, paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara batuan. Kemudian ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput dan kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari. Nah, kejadian yang merupakan hasil dari proses seleksi alam adalah, jadi adik-adik di sini yang akan kita bahas kali ini adalah tentang seleksi alam. Oke, adik-adik, seleksi alam. Nah, seleksi alam di sini adalah proses yang dilakukan oleh alam sehingga menjadikan makhluk hidup itu dari sekian banyak variasinya mampu bertahan. Jadi yang mampu bertahan hidup dari kejadian-kejadian fenomena alam, ya, yang mampu bertahan hidup itulah yang lolos dari seleksi alam. Oke, kita analisis satu persatu kejadian-kejadian yang ditampilkan pada soal ini. Oke, yang pertama itu adalah kupu-kupu biston betularia. Oke, tetapi kali ini biston betularia hitam di Inggris. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, jadi setelah revolusi industri waktu itu di Inggris banyak polusi udara. Jadi pabrik-pabrik yang merupakan industri di Inggris itu mengeluarkan asap yang berwarna hitam pekat sehingga menjadikan pohon-pohon di Inggris itu berwarna hitam adik-adik. Ya, jadi kurang lebih kakak akan gambarkan seperti ini. Jadi kurang lebih pohonnya hitam. Ini kita anggap batang pohon. Jadi di sini hitam semua adik-adik, sama seperti di sini, batangnya hitam. Ya. Nah, dulu di Inggris banyak sekali kupu-kupu biston bitularia yang beraneka warna adik-adik, ya. Jadi di sini banyak menempel pada pohon. Misalnya saja kita umpamakan di sini ada biston bitularia warna biru. Kemudian ada biston bitularia yang berwarna hijau misalnya. Kemudian ada yang berwarna merah misalnya di sini. Nah, kemudian ada juga nih adik-adik yang berwarna hitam nih, kakak gambar di sini hitam, tetapi memang di sini tidak terlihat si hitamnya, si kupu-kupu hitamnya, biston betularia hitamnya. Jadi nanti jika ada pemangsa, maka yang paling cepat ditemukan itu adalah biston bitularia yang berwarna biru, merah, dan hijau. Jadi yang survive, yang mampu bertahan itu adalah kupu-kupu biston bitularia yang berwarna hitam. Karena sekali lagi setelah revolusi industri ya, menghasilkan asap pabrik yang berwarna hitam dan menempel pada batang tumbuhan. Kita ketahui bahwa kupu-kupu biston bitularia biasanya itu hinggap pada tumbuhan-tumbuhan. Tetapi dalam hal ini setelah revolusi industri, jadi semua tumbuhan itu ikut berwarna hitam akibat asap pabrik adik-adik. Jadi yang survive itu adalah biston bitularia hitam. Jadi dapat kita katakan bahwa kupu-kupu biston bitularia hitam ini lolos seleksi alam adik-adik. Jadi untuk yang nomor 1 ini benar, ini merupakan seleksi alam. Oke, selanjutnya paruh burung adik-adik ya. Di sini yang kedua adalah paruh burung menjadi lebih pendek. Jadi di sini paruh burung ya menjadi lebih pendek. Nah, di sini kita harus mengambil poin penting, yaitu di sini menjadi lebih pendek adik-adik. Nah, di sini kalau seleksi alam itu terjadi dan memilih
organisme tertentu yang bertahan hidup tanpa membuat organisme tersebut harus mengubah dirinya atau mengubah bentuk tubuhnya. Karena jika mengubah bentuk tubuhnya itu larinya ke adaptasi morfologi adik-adik. Jadi bukan termasuk seleksi alam ya. Jadi yang nomor 2 ini bukan termasuk seleksi alam. Selanjutnya yang ketiga, ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput adik-adik. Nah, di sini ada belalang hijau. Oke. Belalang hijau banyak ditemukan di lapangan rumput adik-adik. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, ini kasusnya sama dengan kupu-kupu biston betularia hitam. Kita ketahui bahwa lapangan rumput itu berwarna hijau adik-adik. Jadi kurang lebih misalnya ini sepetak lapangan rumput. Kita ketahui rumput warnanya hijau adik-adik. Ya. Jadi rumput itu berwarna hijau. Jadi jika ada belalang hijau di sini menempel, maaf di sini tinggal ya, maka belalang hijau ini tidak akan dilihat oleh pemangsanya, jadi selamat. Karena warna tubuh mereka sama dengan rumput-rumput ini. Jadi belalang hijau itu lebih survive dari serangga-serangga lain yang warnanya bukan warna hijau. Jadi adik-adik di sini dalam hal ini nomor 3 ini ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput. Ini termasuk dalam seleksi alam. Selanjutnya yang keempat, kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari adik-adik. Jadi di sini yang keempat di sini kaki kuda ya. Kaki kuda menjadi tambah panjang, bertambah panjang. Nah, di sini poinnya lagi kita ambil poin pentingnya yaitu bertambah panjang adik-adik. Sekali lagi kakak katakan seleksi alam itu tidak akan mengubah morfologi maupun fisiologis dari organisme yang dapat bertahan hidup. Jadi kalau bertambah panjang, kaki kuda bertambah panjang mungkin itu lebih ke adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk tubuh ya. Jadi untuk kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari ini bukan seleksi alam. Oke adik-adik, dari penjelasan kakak tadi, maka kita dapat mengetahui jawaban dari soal ini. Kejadian yang merupakan hasil dari proses seleksi alam adalah, yaitu yang benar adalah option B. Di mana option B ini adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang seleksi alam. Tetap semangat. Tetap ceria, belajar terus, biologi itu menyenangkan. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.